Dua warga suku anak dalam di Kabupaten Merangin diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Kedua warga SAD yang merupakan pasangan suami istri berinisial L dan R. Keduanya ditangkap oleh pihak kepolisian tim gabungan dari Polda Jambi, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Barat. Pemirsa, simak informasi selengkapnya bersama dengan jurnalis Tribun Jambi, rekan Frankie Widarta. Silakan laporan Anda. Baik, Nurma dan Tribuners dari Kabupaten Merangin Jambi, dapat kami informasikan terkait kronologis tim Dinsos Merangin jemput anak dari Jakarta korban penculikan. Dua warga suku anak dalam atau SAD di Kabupaten Merangin Jambi diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Kedua warga SAD yang merupakan pasangan suami istri itu berinisial L dan R. Keduanya ditangkap oleh pihak kepolisian tim gabungan dari Polda Jambi, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Barat. Peksos PUKS DS PPPA Kabupaten Merangin, Azrul Afandi, saat ditemui oleh Tribun Jambi, mengatakan pada hari Rabu 3 Desember 2025 yang lalu, pihaknya sedang ada kegiatan sosialisasi ke seluruh warga SAD. Kebetulan sedang berada di Desa Lantak Seribu. Azrul mengatakan, pada saat dirinya sedang melakukan kegiatan sosialisasi di Desa Lantak Seribu, Kecamatan Renah Pemenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pihaknya mendapatkan informasi dari sambungan telepon dari Tumenggung bahwa ada warganya yang diamankan oleh polisi. Untuk proses kronologis persis info pengamanannya, Azrul dan pihaknya tidak mengetahui. Menurut informasi yang diperoleh dari sambungan telepon, tim pengamanan itu berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat, dan di backup oleh Mabes Polri. Azrul Afandi mengungkapkan kronologi awal mula terjadinya pengamanan itu pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025. Infonya ada 10 orang di dalam satu mobil yang diamankan oleh polisi. Dari hasil penyelidikan polisi ternyata di dalam satu mobil itu tersangkut dengan masalah kasus laporan orang tua korban di Jakarta Barat yang telah kehilangan anaknya yang diduga menjadi korban TPPO. Azrul mengatakan menurut informasi sementara, dua orang berinisial L dan R yang diamankan oleh polisi itu merupakan warga SAD dari kelompok Sikar di Desa Mentawa. Menurut informasi yang didapat oleh Azrul, L dan R ini terlibat jual beli anak, yaitu anak yang dijual oleh ibu kandungnya di Jakarta Barat dan dijual melalui inisial E yang berada di Batang Masumai, dan melanjutkan lagi estafet penjualan kepada inisial L dan R ini. Azrul menghimbau kepada warga SAD kalau memang ingin mengadopsi anak, laporkan ke dinas sosial. Di sana ada OPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Nanti pihaknya akan membantu terkait aturan proses dalam mengadopsi anak, asalkan jelas asal-usul dari anak tersebut. Azrul Afandi mengungkapkan saat pihaknya memperoleh informasi adanya anak hilang di wilayah warga SAD, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dan dirinya langsung menuju ke lokasi untuk melakukan mediasi untuk menjemput anak yang menjadi korban penculikan. Saat melakukan mediasi, Azrul didampingi oleh Tumenggung John dan Tumenggung Sikar untuk mendapatkan anak itu kembali. Kemudian selama kurang lebih 2 hari proses mediasi yang cukup panjang, pada hari Jumat malam tim berhasil membawa anak itu kembali. Kami terus berusaha semaksimal mungkin agar korban anak ini segera bertemu dengan orang tuanya di Jakarta Barat. Senada juga yang diungkapkan oleh Peksos Ahli Pertama, DS PPPA Kabupaten Merangin, Nurul Anggraini Pratiwi. Bagaimana proses singkat menyelamatkan anak tersebut? Pasca dirinya mendapatkan laporan dari penangkapan inisial R dan R oleh pihak kepolisian, Nurul langsung berkoordinasi dengan polisi dan para Tumenggung SAD untuk bersinergis bersama-sama mencari jalan keluarnya untuk bagaimana menyelamatkan anak tersebut. Prosesnya cukup panjang, mulai dari hari Rabu, sekira pada tanggal 3 Desember 2025 yang lalu, sekira pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari, lanjut lagi di hari Kamis, masih belum ada hasil mediasi.
Dan alhamdulillah pada hari Jumat tim berhasil menyelamatkan anak tersebut. Nurul mengungkapkan dalam proses mediasi penyelamatan anak berinisial RZA 3 tahun itu memang agak sedikit rumit karena mereka warga SAD menganggap ini adalah anak adopsi. Jadi bahasanya bukan jual beli anak dengan tersangka inisial L. Anggapan mereka yang mereka bayarkan itu bukanlah membeli melainkan mengadopsi anak. Bahasanya biaya untuk ganti rugi biaya kehidupan anak tersebut dan ada surat-suratnya yang diberikan oleh tersangka inisial L kepada warga SAD sehingga warga SAD menganggap itu sudah sah sebagai anak adopsi. Nurul juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi sebelumnya kepada warga SAD dan masyarakat Merangin terkait bagaimana cara proses mengadopsi anak. Ada beberapa bidang yang dilibatkan melalui koordinasi dengan stakeholder terkait. Dinas Sosial bersama Polres Merangin menghimbau kepada warga Merangin dan warga SAD jika ada ingin mengadopsi anak harus melalui mekanisme aturan yang benar sesuai dengan peraturan pemerintah. Demikian Nurmah dan Tribuners informasi yang dapat kami kabarkan dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kembali ke studio. Terima kasih. Saat kami mendapatkan informasi ada anak hilang yang berada di sekolah dalam, kami Polres Merangin, mungkin Polres Jakarta Barat berkoordinasi dengan teman-teman Polres Merangin dalam arti kata untuk membantu Bang, membantu supaya anak yang atas nama si Bianca ini bisa kembali ke orang tuanya. Melalui mediasi itulah kami didampingi oleh Temenggung John dengan Temenggung Sikar untuk mendapatkan anak itu kembali Bang. Jumlah anaknya sendiri ada berapa orang? Waktu yang anu sama si Bianca. Ya. Orang ya, Pak? Ya. Kalau informasi kemarin ada 2 orang. Ya betul, itu saat diamankan Bang. Waktu saat mengamankan Reza dengan Lina, kebetulan memang ada anak yang merupakan hasil jual beli gitu. Dan sampai saat ini itu kalau keterangannya, kalau di asal usul anak yang 3 itu kami tidak tahu karena itu sudah dibawa ke Jakarta Barat Bang. Ya. Untuk inisialnya sendiri anaknya siapa? Belum tahu. Yang satu Bianca itu yang hanya yang tahu. Umur berapa? Bianca itu kurang lebih 3 tahun. 2022 kelahiran lahiran. Ya. 3 tahun. 3 tahun kurang lebih. Ya. 2022, kelahiran 2022. Ya. Jenis kelamin perempuan. Kami menghimbau Bang agar anak ini, karena anak ini memang memiliki orang tua dan memang orang tuanya kehilangan, tolong anak ini dikembalikan. Melalui proses yang panjang lah 2 hari kami Rabu Kamis Jumat baru dapat. Jumat malam baru kami bisa mengambil anak itu kembali. Rabu anak si R sama L ini diamankan. Kami sudah mulai negosiasi didampingi Temenggung John, didampingi Temenggung Sikar untuk berusaha supaya anak ini bisa kembali ke orang tuanya, Bang. Jadi gini Bang, jadi kita kan sudah dapat laporan kalau ada penangkapan dari L dan R. Nah kita kan posisinya kita lagi di lapangan nih. Jadi memang kita koordinasi kami tentu sama Temenggung, ada dari Polres juga. Kami bersinergi di situ Bang, posisinya sama-sama menjadi jalan keluarnya. Nah prosesnya cukup panjang dari hari Selasa itu kita pulang hari Rabu itu 1:30 malam. Rabu tanggal berapa ya Bang? Rabu ini Desember ya? Iya, Desember ini. Tanggal 10. Ada. Tanggal 3. Tanggal 3. Nah, tanggal 3 kan penangkapannya kita proses di lapangan, terus jam 3 itu kita pulang 1:30 ya Bang. Ya, dari Lintas Seribu. Setengah 2 malam, terus lanjut lagi Kamis, istirahat dulu kita Kamis juga balik sama masih juga belum ada hasil Bang sampai jam 10 malam dan alhamdulillahnya itu udah habis Jumat sebenarnya Bang ya. Habis Jumat udah oke, ternyata mungkin ada beberapa kendala, mungkin kami di lapangan juga Bang bersama Polres juga. Jadi kami berlima ya Bang, berempat. Kami dengan tim Batak 5 orang. Iya, tim Batak 5 kami orang. Kami berdelapan sama Temenggung 2 sama Anton 1 ya. Jadi kami di sana Bang ke lokasi memang agak sedikit rumit karena itu tadi balik lagi Bang, karena mereka kan menganggapnya ini adalah adopsi. Jadi bahasanya bukan jual beli anak ya gitu, enggak, tapi adalah adopsi. Jadi mereka mengadopsi anak dengan yang tersangka yang L ini gitu kan, mengadopsi. Jadi ya yang mereka bayarkan itu bukanlah membeli, melainkan mengadopsi kayak apa ya namanya itu ya? Ganti rugi bukan biaya kehidupan dia. Nah seperti itu. Jadi anggapan mereka tuh seperti itu. Apalagi kan mereka ada surat, ada apa. Nah mereka menganggap itu sudah dianggap
menganggap itu udah dianggapnya mereka tuh sudah sah, Legal, udah gitu. legal, padahal kan belum, dan memang agak berat karena memang posisinya mungkin sudah lebih dari 1 bulan, bisa jadi setelah kejadian kita berpatokan pada yang Bilkis kemarin itu dia udah 1 bulan, bisa jadi dia lebih ataupun kita nggak tahu juga gitu. 1 orang, perempuan dewasa ada 1 orang, dan anak laki-laki ada 1 orang, berjumlah 3 orang. 3 orang. Kemudian ada tindak pidana perdagangan orang, ada 1 orang, perempuan dewasa 1 orang. Dan terakhir itu ada penelantaran pada anak perempuan, itu jumlahnya 1 orang. Jadi total semuanya berjumlah 43 orang. Kasus yang terjadi itu persetubuhan itu terhadap anak banyak disebabkan oleh pergaulan, ya, pengaruh IT, sosmed, ya. Kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua, pola asuh. Nah, itulah kira-kira diantaranya, ya. Banyaklah penyebabnya itu. Ada juga dalam faktor iming-iming. Kemudian ada juga pencabulan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak yang notabene anak-anak di bawah umur kadang-kadang kan belum mengerti kalau tidak diberitahu. Makanya harus dari sejak dini itu diberi pendidikan. Kemudian ada pelecehan juga, kekerasan tadi, itu semuanya karena ada juga faktor ekonomi. Iya, faktor ekonomi juga termasuk mendominasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kita melihat dulu bagaimana kasusnya. Iya, kalau kita melihat kasusnya seperti salah satunya kekerasan persetubuhan, apakah anak ini mengalami traumatik, apakah dia mengalami perlu pelayanan visum. Nah, jadi semua itu di sini kita memberikan pelayanan berupa konseling psikolog, ya, untuk memulihkan korban dari traumatiknya. Kemudian ada permintaan visum sebagai alat pembuktian, ya kan. Nah, jadi yang terpenting himbauan dari kami, cobalah diselesaikan dengan cara demokrasi, dengan cara baik-baik, bukan dengan cara kekerasan. Karena dengan cara kekerasan akan menimbulkan hal baru lagi, masalah baru lagi yang timbul, akan berhadapan dengan hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.